Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja yang berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian-kajian Islami, Ulumul Islam, yang insya Allah kali ini kita akan membahas tentang tafsir maudhu'i. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita dan pikiran kita, dan membukakan pintu kebaikan-kebaikan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin wa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa dan pendengar di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema kajian kita adalah menjawab tantangan. Semua kita menyadari bahwa pemilik alam dan isinya menciptakan kita untuk roji'un kepadanya, untuk hidup abadi bersamanya. Dilakukan ujian penyaringan untuk memilih yang beriman kepada Allah dan mencintainya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang mampu mengorbankan anaknya, kemudian atas perintah Allah beliau mengantarkan istrinya ke lembah yang gersang, kering kerontang, dan segala pengorbanan lainnya yang sangat mulia. Pada hakikatnya Nabi Ibrahim telah mengorbankan hawa nafsunya, anak yang sangat dinantikan, namun harus dikorbankan demi kecintaannya yang sejati kepada Allah yang Maha Menyayangi. Maka tugas utama kita adalah meneladani jejak para nabi yang mampu mengorbankan segalanya demi Allah Ta'ala, karena mencintai Allah yang Maha Cinta di atas segalanya. Untuk itu dilakukan ujian keimanan. Firman Allah surah Al-Mulk ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ayat ini redaksinya adalah ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Kalau aktsaru amala, siapakah yang paling banyak amalnya? Sedangkan ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalnya? Berarti kita dituntut untuk selalu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada alam sekitarnya. Selalu berbuat baik. Dengan kita berbuat baik, selalu kita lakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat untuk kita semuanya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sekali kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kebalikan dari itu, apabila manusia sudah berbuat durhaka, sudah berbuat culas, berbuat angkara murka, berbuat kemaksiatan yang turun bukan rahmat Allah, akan tetapi yang turun bala malapetaka yang kita hadapi sekarang dari berbagai ujian dan cobaan. Ma'asyiral hadirin, pendengar, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi ujian yang wajib kita atasi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami uji keimanan kalian dengan keadaan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, hilangnya nyawa, dan kekurangan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira bagi mereka yang tegar dalam keimanannya. Ma'asyiral hadirin, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjawab tentang ujian itu dengan mengatasinya. Yang pertama adalah mengatasi kebodohan. Yang kedua, mengatasi kemiskinan. Yang ketiga adalah mengatasi perpecahan. Yang keempat adalah mengatasi kelemahan. Mengatasi kebodohan
yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang mampu mengatasi kesesatan berpikir, yaitu dolin dalam zulumat, disiram dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan pemahamannya. Mengatasi kemiskinan, yaitu memperluas objek zakat yang efektif dan menyalurkannya. Kemudian membangun ekonomi yang kuat. Yang ketiga, mengatasi perpecahan, menyingkirkan segala sarana penyebab perpecahan dan menghentikan suara-suara pemecah belah yang disetir dari orang luar. Kita membuat wadah syuro untuk musyawarah urusan umat, misalnya wadah bernama Nahdlatul Muhammadiyah, kebangkitan umat Muhammad, dengan catatan Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah serta ormas lainnya tetap ada. Ini hanya wadah untuk syuro dan fatwa. Maka mari kita lebih berhati-hati dalam melangkah dan berbicara. Jangan mau diadu domba dan dipecah belah. Kita bukan domba. Bersatulah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bergabunglah dengan berpegangan pada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan melakukan kebaikan, dan janganlah berpecah belah. Kemudian mengatasi kelemahan melalui pendidikan yang diarahkan untuk memperkuat generasi yang akan datang dengan mendidik kejujuran, mampu beramal soleh, berkarya, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, jangan tinggalkan keturunan yang lemah imannya, lemah akalnya, lemah badannya, lemah ekonominya, lemah segala hal. Wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hati-hatilah, jangan tinggalkan generasi yang lemah. Kita semua muslimin wajib membuat generasi masa depan yang kuat, yang kokoh, yang sehat, yang pinter, yang soleh. Generasi yang tegar menghadapi ujian-ujian keimanan. Bila kita sudah dapat melakukan kewajiban-kewajiban itu, maka Allah Ta'ala, Zat yang Maha Esa, akan membela kita. Renungkan dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati liyastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tarda lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada yang beriman serta mengerjakan amal soleh bahwa Dia Allah pasti akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang dahulu berkuasa. Sungguh Dia Allah akan menegakkan agama Islam yang telah diridhoi oleh Allah untuk mereka, dan Dia Allah benar-benar akan mengganti keadaan ketakutan menjadi keamanan yang menyeluruh. Maka hendaknya mereka betul-betul hanya menyembah kepadaku tanpa mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Adapun mereka yang tetap kafir sesudah janji ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
janji Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap zaman akan membela yang beriman, yang berbuat soleh. Kita dapat menangkap 3 janji Allah dari ayat tersebut, yaitu menjadikan mereka sebagai khalifah di atas bumi. 2, menyebarkan agama mereka Islam di atas bumi secara merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. 3, menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman sehingga mereka dapat menyembah Allah dengan penuh keluasan dan tidak menyekutukannya. Marilah kita kurangi perkataan dan reaksi, ganti dengan aksi yang soleh, sunyi senyap sambil terus berusaha untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kajian pada kali ini, yaitu menjawab tantangan, kita dapat menjawab tantangan dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.